Selamat pagi, Shalom. Pada pagi hari ini kita datang pada Tuhan, menyembah Dia Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupakan padamu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Engkau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupakan padamu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk nafas hidup yang Tuhan telah beri setiap kami. Sebentar Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan
Tuhan yang berkati setiap kami, ajari setiap kami untuk dapat menjadi pelaku bahan firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kesembuhan dari luka hati. Saudara, mari saya langsung saja mengajak kita membuka di Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sudah dikasih Tuhan, kenapa seringkali banyak orang Kristen itu mengalami kelemahan fisik, seringkali mengalami sakit penyakit, dan bahkan beberapa penyakit yang seringkali muncul hilang. Kenapa? Karena ternyata ketika diselidiki, ketika terjadi sebuah interaksi dan sharing di dalam firman Tuhan, banyak dari mereka masih menyimpan yang dinamakan dengan luka hati. Sehingga luka hati itu terpendam dalam hatinya yang membuat fisiknya menjadi lemah. Suatu ketika saudara, saya pernah mengalami sebuah penyakit beberapa tahun yang lalu. Sebuah penyakit yang kadang muncul dan hilang, Itu terjadi hampir setahun kalau tidak salah. Ya, saya sampai bingung, apakah yang sebenarnya terjadi dengan kehidupan saya? Ya, jadi penyakit itu kalau di dalam bahasa kedokteran itu dumpo. Jadi kayak bahasa kesehatannya itu mungkin herpes ya. Jadi muncul di tangan, nanti diobati sembuh. Tidak berapa lama lagi muncul di belakang telinga, sembuh. Nanti tidak berapa lama lagi muncul di lipatan kaki bagian dalam, muncul seperti itu. Nanti diobati, beberapa waktu kemudian sembuh. Dan itu muncul, hilang, nggak pernah mengalami kesembuhan. Dan suatu ketika ada seorang hamba Tuhan sharing, ya saya sharing dengan beliau, kita ngobrol, ternyata saya masih menyimpan yang dinamakan dengan luka hati dan sakit hati. Dan akhirnya apa yang saya lakukan? Akhirnya saya minta ampun sama Tuhan, kemudian saya hampiri orang yang membuat saya sakit hati. Kemudian saya memperlakukan atau melakukan firman Tuhan di Yakobus ini. Ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya orang sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Singkat cerita, ketika saya mempraktekkan firman ini, saya datang kepada orang yang membuat hati saya sakit. Saya ngomong dengan dia, kemudian kita sama-sama saling mengaku, ya saling meminta maaf. Kemudian kita sama-sama saling mendoakan. Dan yang luar biasa, firman ini terjadi. Doa orang yang benar. Bukan doa yang benar, tetapi doa orang yang benar. Ketika posisi hidup saya, posisi hati saya benar di hadapan Tuhan, ketika kita sama-sama menaikkan doa buat sebuah kesembuhan, itu terjadi. Jadi saudara, bagi saudara dimanapun berada, kalau hari-hari ini engkau mungkin mengalami kelemahan fisik, coba cek sekali lagi kedalaman hati saudara. Coba introspeksi hidup saudara. Apakah engkau sudah memiliki kehidupan yang benar? Apakah engkau masih menyimpan kesalahan orang lain? Itu yang tahu saudara. Tapi saya percaya ketika kita menyadari dan ketika mungkin kita menyimpan kesalahan akan orang lain, kita harus cepat-cepat melepaskan pengampunan. Dan yang luar biasa lagi, kalau saudara masih bisa menjumpai orang yang bersangkutan, datangi dia, rendahkan diri saudara, dan katakan sama-sama kita minta maaf, kita minta ampun, dan kita juga mau mengampuni. Saya percaya mujizat Allah pasti terjadi. Saudara, seringkali tanpa disadari juga banyak anak-anak muda
yang dalam hidupnya dia memiliki sifat yang keras, dia memiliki pemberontakan, dia di sekolahnya mungkin menjadi anak yang kurang ajar, orang yang suka membuli temannya. Ternyata saudara, banyak dari mereka juga mengalami sakit hati dengan orang tuanya. Karena saya pernah menjumpai seorang anak muda yang memiliki kelakuan seperti itu. Ternyata ketika dia di rumah oleh ayahnya, dia tidak pernah dipandang sebagai anak yang benar. Di mata ayahnya, anak ini selalu salah. Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan selalu salah di hadapan orang tuanya. Baik dia memiliki nilai yang bagus, baik dia melakukan sesuatu yang baik, tidak pernah ada penghargaan dari orang tuanya. Namun ketika ya dalam suatu kesempatan kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, ya disitulah akhirnya terjadi sebuah pemulihan. Lalu saya bilang sama anak muda itu, apakah kamu mau mengampuni ayahmu? Dan ketika dia mengambil sebuah keputusan untuk mengampuni ayahnya, hidupnya dipulihkan. Dia menjadi anak yang baik, anak yang nice, anak yang bertumbuh, anak yang mau mengenal Tuhan lebih lagi, anak yang mau ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Bahkan hidupnya dari hari ke hari menunjukkan sebuah perubahan yang luar biasa. Saudara, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagaimana kita bisa terlepas dari sakit hati, dari luka hati? Tidak ada kata lain adalah saling mengampuni. Melepaskan pengampunan dan mengampuni, itu akan terjadi suatu terobosan yang luar biasa. Ada berkat di balik semuanya itu, dan pemulihan yang dari Tuhan pasti terjadi. Amin saudara. Saya ulangi pada saudara, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi rema bagi setiap kita dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.